历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Mundur! Yang Wentian berteriak keras dan langsung mundur. Tapi ini adalah panah pengguncang langit. Begitu dilepaskan, panah ini tidak akan berhenti sampai menemukan sasarannya. Bang-bang! Dua ahli tingkat 1 dari ranah marsyal bumi langsung disambar oleh panah pengguncang langit dan seketika berubah menjadi kabut darah dan meledak. Bang-bang! Dua ledakan lagi terdengar, kabut darah meledak, dan dua sosok lainnya kembali tewas. Saat ini, para ahli di ranah jiwa sudah tampak pucat pasi, menyaksikan penguasa mereka dikejar panah dan lari menyelamatkan diri. Semua orang terdiam, tak berani bergerak sembarangan. 4 ahli di ranah marsyal bumi terbunuh seketika. Jika para petarung ranah jiwa yang maju, bukankah itu sama saja mencari mati? Sialan! Qian Feng mengumpat, bocah Qin Yang, jika kamu tidak berhenti, sekalipun aku, penguasa Qian Feng, mati di sini hari ini, kekaisaran Dakianku akan menginjak-injak kekaisaran Beimingmu sampai hancur. Kalau sudah begitu, kamu pasti mati. Berani mengancamku? Qin Yang mendengus, mengangkat telapak tangan, dan menembakkan panah lagi ke udara. Masih ada lagi. Melihat ini, semua orang benar-benar terpana. Panah pengguncang langit masih ada. Qian Feng sepenuhnya tercengang. Bukankah Jiang Qing bilang barusan bahwa panah pengguncang langit hanya punya 7 atau 8 panah? Qin Yang sudah menembakkan 8, tapi kenapa masih ada? Woos! Panah pengguncang langit kedua langsung melingkar dari sisi lain menuju Qian Feng, kecepatannya meningkat, menyisakan bayangan, dan langsung menembak ke arahnya. Tidak! Boom! Terdengar suara retakan, dan seorang ahli tingkat 2 ranah marsyal bumi, penguasa kekaisaran Dakian, tewas seketika. Dalam sekejap, seluruh padang rumput menjadi sunyi senyap. Terbunuh, Qin Yang benar-benar membunuh. Seorang penguasa kekaisaran terbunuh begitu saja. Bahkan Yun King Xiao, Yun King Yu, Tian Dongxian, Tianan dan Mingyong pun terdiam saat ini. Qin Yang membunuh seorang penguasa kekaisaran, yang pasti akan membuatnya bermusuhan dengan kekaisaran besar. Seluruh benua Jiuyo mungkin akan terguncang karenanya. Berhenti mengancamku. Qin Yang berkata datar, kamu sudah mati. Kulihat kekaisaran Dakian masih kerepotan mengurus urusannya sendiri, kenapa malah sempat-sempatnya mengganggu kekaisaran Beiming? Mendengar ini, Yang Wentian, Jiang Qing dan Nantianze pun benar-benar terpaku. Qin Yang benar-benar berani membunuh. Anak muda ini, tahukah dia apa yang sedang dilakukannya? Membunuh seorang penguasa kekaisaran sama saja dengan memusuhi kekaisaran besar. Qin Yang melirik ketiga orang yang tersisa. Berhenti, berhenti. Jiang Qing berteriak, aku berikan padamu, semuanya. Semua pil abadi yang kumiliki, kuberikan semuanya padamu. Terlambat. Qin Yang menyipitkan matanya dan tersenyum, tadi tidak mau memberikannya, sekarang tiba-tiba berubah pikiran. Lebih baik kubunuh kalian saja, dan aku bisa mendapat pil milik kalian tanpa ada yang disembunyikan. Mendengar ini, Jiang Qing benar-benar tak bisa berkata apa-apa lagi. Apa yang kalian tunggu? Bunuh anak ini, bunuh dia sekarang juga. Jiang Qing berteriak. Namun dalam sekejap, Tian Dongxian memegang pedang darah kehidupan dan kematian, sementara Yun King Xiao dan Yun King Yu dengan seruling Ling Yuan dan Qin Fuyao berdiri gagah. Tianan dan Mingyong juga menatap tajam ke sekeliling. Kelima ahli marsyal bumi menjaga formasi, para petarung di ranah jiwa, mana mungkin berani bergerak? Pengecut! Dasar sampah! Melihat ini, Jiang Qing menjadi gila. Tak disangka. Seorang penguasa kekaisaran seperti dia, hari ini akan dipermalukan oleh seorang anak berumur 16 atau 17 tahun, bahkan mungkin akan kehilangan nyawa. Aku sudah bilang, aku ingin nyawamu. Yang lain tidak perlu kubunuh. Qin Yang mendengus, mengangkat busur dan menembakkan panah lagi. Boom! Ledakan terdengar lagi, dan tubuh Jiang Qing meledak menjadi kabut darah. Satu tembakan, satu nyawa. Penguasa Jiang Qing, yang berada di tingkat 3 ranah marsyal bumi, bahkan tak sempat melawan. Yang Wentian dan Nantianze merasa lemah saat ini.
Dengan panah-panah mengejar mereka, mereka tak punya tempat untuk melarikan diri. Gemuruh terdengar bertubi-tubi. Kecepatan panah yang mengejar bahkan semakin cepat seiring berjalannya waktu. Saudara Nan, kamu dan aku harus bertarung mati-matian. Yang Wentian berteriak, Kekaisaran Yunyangku, leluhurnya adalah Jenderal Surgawi Yang Shuo, mewarisi senjata spiritual Jenderal Po Yun Shuo. Sekarang aku akan gunakan Po Yun Shuo untuk mencoba menghalau panah pengguncang langit. Di saat itu, Saudara Nan, kamu hanya punya satu kesempatan untuk menyerang dan membunuh Qin Yang. Bagaimana, Saudara Nan? Baik. Nan Tianze akhirnya setuju. Kalau terus begini, mereka berdua akan mati. Baik. Yang Wentian tidak ragu lagi. Po Yun Shuo, keluarlah. Sekejap, Yang Wentian mengangkat telapak tangannya, terdengar suara yang menembus telinga. Itu Po Yun Shuo, senjata warisan Jenderal Surgawi Yang Shuo dari Kekaisaran Yunyang. Po Yun Shuo, senjata spiritual tingkat 5. Po Yun Shuo, sangat cepat dan mematikan, benar-benar diwarisi oleh Kekaisaran Yunyang. Yun King Xiao dan yang lainnya di samping Qin Yang langsung berubah ekspresi. Di benua Jiuyo dulu, Kaisar Jiuyo tak tertandingi. Venerable King Yun mewarisi ajaran Kaisar Jiuyo dan namanya makin besar. Lalu ada Dekan Akademi Dewa Tian Qingxi dan Kaisar Mingyuan. Kemudian ada 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima dan 18 jenderal surgawi. Ke-18 jenderal surgawi adalah tokoh top saat itu, dan senjata spiritual mereka diwariskan turun-temurun. Betapa kuatnya senjata mereka? Po Yun Shuo juga adalah senjata spiritual tingkat 5, dan sebagai senjata spiritual milik seorang jenderal, maka senjata itu memiliki aura kekuatan militer. Begitu Po Yun Shuo muncul, langsung menyerang ke segala arah. Suara gemerincing menggema, suara ledakan menyebar. 4 panah pengguncang langit yang mengejar Yang Wentian dan Nan Tianze langsung diblokir. Saat ini, Nan Tianze memegang pedang besar dan menyerang Qin Yang seketika. Pedang pemecah arus. Dengan satu tebasan, cahaya pedang menyebar kemana-mana. Suara gemuruh terdengar, energi pedang yang tak tertandingi langsung menebas ke arah Qin Yang. Lindungi Tuan Qin. Kelima Tiandongxian langsung maju. Tapi Nan Tianze berada di tingkat 3 ranah marsyal bumi, dan serangan pedangnya kali ini dengan kekuatan penuhnya. 5 sosok yang maju langsung ditahan. Sebagian energi pedang berhasil diblokir, tapi sebagian besar tetap langsung menebas ke arah Qin Yang. Melihat cahaya pedang itu mendekat, senyum muncul di sudut bibir Nan Tianze. Tebasan ini, kecuali seseorang berada di ranah marsyal bumi, tak mungkin bisa ditahan. Qin Yang hanya di tingkat 3 ranah roda roh, meski kekuatannya luar biasa, tetap tak mungkin bisa menahannya. Namun saat cahaya pedang mendekat, senyum pun muncul di bibir Qin Yang. Xiao Qing, buka baju besimu. Mu. Terdengar suara sapi yang nyaring. Dalam sekejap, sosok Xiao Qing langsung melesat ke depan Qin Yang. Xiao Qing, apa kamu menelan begitu banyak pil tanpa ada hasilnya? Qin Yang berdiri di belakang Xiao Qing saat itu dan berkata, masih ingat dengan ajaran leluhurmu? Mu. Xiao Qing mendongak dan mengeluarkan suara melenguh dengan bangga. Bagus, dari garis keturunan Changqing Kuiniu, ini adalah transformasi saat membuka bulu pelindungmu. Kali ini saat kamu membuka armor, kekuatanmu akan mengalami perubahan besar. Qin Yang berkata sambil membentuk segel dengan tangannya. Changqing Kuiniu, buka armor kuimu. Dengan teriakan rendah, dalam sekejap tubuh Xiao Qing memancarkan cahaya biru. Namun saat itu juga, cahaya pedang sudah terayun ke arah mereka. Keng. Dalam sekejap, suara dentingan logam terdengar, dan tanah di sekitarnya meledak. Pada saat itu, hati Tian An dan yang lainnya menegang. Kekuatan mendominasi dari pedang Nan Tianze bukanlah hal yang sepele. Di tingkat ketiga dari alam bela diri bumi, pedang ini menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun hanya sebagian dari kekuatan itu, bahkan puncak alam jiwa ke-9 pun bisa tamat. Dalam sekejap, suasana menjadi sunyi senyap. Nan Tianze menghela napas panjang, wajahnya pucat. Serangan itu telah menguras seluruh energi spiritualnya. Jika Qin Yang tidak mati karena ini, maka itu sungguh keajaiban. Mati? Pada saat itu, Yang Wentian juga terduduk dan menghembuskan napas. Bayangan panah langit yang mengejarnya telah sepenuhnya menghilang saat itu. Apakah mungkin?
Qin Yang sudah mati? Aku tidak akan mati, tapi kamu yang akan mati. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Hah! Debu dan asap tersapu, dan suara yang dingin dan tajam kembali menggema. Tampak seekor sapi hijau, seluruh tubuhnya kini dilapisi sisik dan armor. Saat ini, Xiao Qing bukan lagi sapi hijau biasa seperti dari pedesaan, tapi tampak gagah dan luar biasa, dengan cahaya hijau menyala seperti dewa perang dalam bentuk sapi. Semua orang tertegun melihat pemandangan ini. Sanggup menahan serangan? Ada suara berdengung dari panah. Qin Yang sedang memegang busur Qian Kun saat itu, dan panah pengguncang langit memancarkan suara dengungan di dalam busur. Saat itu, semua orang merasakan aura pembunuh yang sangat kuat dari busur Qian Kun dan panah-panah pengguncang langit. Aura pembunuh yang membuat semua orang gemetar menyebar. Dua penguasa, Yang Wentian dan Nantianze, tertegun sepenuhnya. Ini tidak mati? Keduanya seolah sedang bermimpi. Kekuatan sapi hijau itu sebelumnya belum mencapai tahap seperti ini. Kalau tidak, mana mungkin bisa terluka parah sebelumnya? Kenapa sekarang terlihat seperti makhluk yang baru? Dua penguasa, pergilah temui Raja Neraka. Saat itu, Qin Yang melepaskan genggamannya. Swoos! Dalam sekejap, panah-panah pengguncang langit terlepas dari busur Qian Kun. Panah ini bukan lagi hanya bayangan, melainkan panah pengguncang langit yang sesungguhnya. Paf! Seolah menembus selembar kertas, panah itu langsung menembus tubuh Nantianze, dan suara letupan terdengar, Nantianze bahkan tak sempat berteriak. Dalam sekejap, anak panah panjang itu menembus tubuh Nantianze dan melesat menuju Yang Wentian. Tidak! Pada saat itu, pupil mata Yang Wentian tiba-tiba menyempit, napasnya semakin menipis. Po Yunshuo! Yang Wentian langsung berteriak saat itu. Po Yunshuo menembus kekosongan dan muncul kembali. Suara mendesis terdengar, dan di atas Po Yunshuo, cahaya memancar dan api meluap. Saat itu, panah Zentian berhasil tertahan. Namun orang yang berpengalaman bisa langsung melihat bahwa Po Yunshuo hanya mampu memperlambat panah Zentian, bukan menghentikannya. Yang Wentian kehabisan napas, dan dengan tergesa berkata, Qin Yang, Tuan Qin. Masalah ini memang kesalahan hamba, dan hamba dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu sekarang. Minta maaf? Qin Yang memegang busur Qian Kun saat itu, tersenyum samar. Saat kamu menyakiti Xiao Fei dan Xiao Qingku, aku beri kesempatan untuk meminta maaf. Tapi kamu tak memanfaatkannya. Sekarang, kamu sudah tak punya kesempatan lagi. Qin Yang. Nada suara Yang Wentian tiba-tiba meninggi, lalu turun kembali dengan nada memohon, aku mengaku salah, aku bersedia memberikan kompensasi apapun. Begini saja, jika di masa depan Kekaisaran Beiming mengalami kesulitan, aku, dari Kekaisaran Yunyang, akan membantu sepenuh hati, meski harus mati. Diam. Qin Yang menjawab dengan tenang, kalau Kekaisaran Beiming dalam bahaya, aku, Qin Yang, cukup untuk menyelamatkannya. Leluhurmu dari Kekaisaran Yunyang, Jenderal Surgawi Yang Shuo, dulunya adalah jenderal di bawah Kaisar Ming Yuan. Kekaisaran Beiming mungkin sudah jatuh, yang lain bisa menginjaknya, tapi kamu tidak boleh. Tapi itu bukan kesalahan fatal. Kesalahan fatalmu adalah karena menyentuh orang-orangku. Tatapan Qin Yang menjadi dingin, dia melangkah maju. Aura dari panah pengguncang langit semakin kuat, dan Po Yunshuo tak sanggup lagi menahannya. Cerak-cerak. Retakan muncul, dan Po Yunshuo sudah tidak sanggup bertahan. Saat itu, semua orang merasakan bahwa Yang Wentian sudah diambang kehancuran. Busur Qian Kun dan panah pengguncang langit adalah senjata spiritual yang dahulu digunakan oleh Venerable Qing Yun, membawa kekuatan menggetarkan. Sedangkan Po Yunshuo hanya digunakan oleh Jenderal Yang Shuo, hanya mewakili kekuatan seorang jenderal. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Qin Yang. Yang Wentian benar-benar gila. Apa kamu tidak tahu diri? Kalau kamu membunuhku, Kekaisaran Beiming pasti akan binasa. Bisakah kamu melawan ribuan pasukan? Kamu tak perlu mengkhawatirkannya. Qin Yang melangkah maju selangkah demi selangkah, retakan pada Po Yunshuo semakin jelas dan hancur. Tahan! Dan saat itu, sebuah teriakan keras terdengar. Dari kejauhan, hampir 100 sosok muncul satu demi satu. Barisan yang seragam, aura yang kuat.
Jika diperhatikan dengan seksama, mereka berasal dari berbagai tingkatan, dari alam roda roh, jiwa roh, hingga bela diri bumi. Yang memimpin adalah seorang pria berjubah biru, dengan wajah serius dan aura yang mengintimidasi. Tahan panahmu. Pria itu muncul, menatap langsung ke arah Qin Yang, dan berkata sambil tersenyum. Tak peduli kesalahan apa yang dilakukan Yang Wentian, demi wajahku, anak muda, tolong ampuni hidupnya. Chang Yixia. Begitu pria itu berbicara, ekspresi Yun Qingyu, Yun Qingxiao, Tian An, dan Ming Yong langsung berubah. Siapa itu Chang Yixia? Dia adalah penguasa dari Kekaisaran Changguang. Kekaisaran Changguang adalah salah satu dari 10 kekaisaran besar, dan diakui sebagai yang terkuat dari semuanya. Di Kekaisaran Changguang, jumlah master alam bela diri bumi lebih banyak daripada gabungan 9 kekaisaran lainnya. Saat itu, alis Tiandong Immortal berkedut saat melihat para master kuat yang seragam itu. Prestise Kekaisaran Changguang tidak perlu dipertanyakan. Kekuatan mereka setara dengan negara-negara tertinggi. Yang paling penting, Kekaisaran Changguang adalah pewaris dari Changshu. Changshu adalah salah satu dari 9 Marsekalagung di bawah Kaisar Mingyuan. Hanya karena ini saja, latar belakang Kekaisaran Changguang sudah melampaui semua kekaisaran lainnya. Saat itu, semua orang menjadi tegang. Ketika mereka mendaki gunung sebelumnya, mereka membunuh seseorang dari Kekaisaran Dongjiang, dan orang itu mengatakan bahwa itu adalah orang yang sedang dicari oleh 5 kekaisaran besar. Tampaknya Kekaisaran Changguang memiliki hubungan erat dengan 4 kekaisaran besar lainnya, Nanyue, Daqian, Yunyang, dan Dongjiang. Chang Yixia memandang Qin Yang, dan berkata dengan tersenyum. Tuan muda, tolong pertimbangkan wajah Chang Yixia ini. Bagaimana kalau masalah ini kita anggap selesai? Aku bersedia menggantikan saudara yang untuk memberikan kompensasi penuh kepadamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menatap Qin Yang dalam diam. Kamu? Siapa kamu? Wajahmu? Berapa nilainya? Jawab Qin Yang. Dalam sekejap, hanya suara aliran air yang terdengar sesekali di seluruh rawa yang berumput itu. Semua orang tak bisa lagi mengingat dengan jelas sudah berapa kali keheningan semacam ini terjadi. Kamu pikir siapa dirimu? Layakkah kami menghormatimu? Seberapa berharganya wajahmu? Di seluruh Bedua Jiuyo, satu-satunya yang berani berkata seperti itu hanyalah Raja Perbatasan dari negeri perbatasan. Tapi hari ini, Qin Yang mengatakan hal itu. Sombong sekali. Ini adalah penguasa tertinggi dari Kekaisaran Changguang. Kekaisaran Beiming kalian hanya bisa gemetar di bawah derap kavaleri besi Kekaisaran Changguang. Seorang ahli tingkat pertama dari alam marsyal bumi berteriak keras, anak muda, minta maaflah pada tuanku. Minta maaf? Yang harusnya minta maaf itu kamu, bajingan. Qin Yang menatap dingin ke arah orang itu, dan berkata dengan tegas, siapapun yang ingin kubunuh, siapapun yang menghalangi, akan kubunuh semuanya. Jika tak percaya, coba saja. Mencari mati. Wajah ahli marsyal bumi itu menjadi dingin, ia maju dengan aura membunuh. Berhenti. Saat itulah, Chang Yixia akhirnya angkat bicara. Ia sudah melihat sebelumnya bagaimana Yang Wentian dan yang lainnya mati di tangan Qin Yang. Senjata spiritual tingkat 5 yang dulu digunakan oleh Venerable Qing Yun, busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, kekuatannya luar biasa, tak bisa ditahan orang biasa. Chang Yixia tersenyum kecil, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia pemuda yang berani. Chang Yixia berkata ringan, Qin Yang kan? Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan busur Qian Kun dan panah Sentian yang telah lama hilang, aku sarankan kamu lebih baik bersikap rendah hati. Hari ini, terlepas dari konsekuensinya, kamu telah membunuh 4 penguasa kekaisaran berturut-turut. 4 kekaisaran itu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lalu kenapa? Qin Yang tersenyum. Lalu kenapa? Chang Yixia merasa lucu saat mendengarnya. Ia pun tak tahu apakah Qin Yang benar-benar naif atau hanya berpura-pura bodoh. 4 dari mereka sudah mati, aku tak peduli soal itu. Tapi Qin Yang, busur Qian Kun dan panah Sentian adalah senjata spiritual yang mengandung kehormatan Venerable Qing Yun, nilainya sangat tinggi. Begitu kabarnya tersebar, bukan hanya kamu yang tak akan bisa mempertahankannya, Kekaisaran Beiming pun tak akan mampu melindungimu.
Chang Yixia berkata ringan, orang yang tidak bersalah, tapi memiliki barang yang berharga, maka ia tetap bersalah. Maka ku tegaskan, serahkan saja busur Qian Kun dan panah Sentian itu. Mendengar ini, Qin Yang langsung mengerti. Rubah tua ini sama sekali tak peduli dengan hidup dan matinya Yang Wentian dan yang lainnya, ia hanya mengincar busur Qian Kun dan panah Sentian. Mendengar itu, Yun Qingyu dan Ming Yong langsung menjadi waspada. Mereka tahu, berdasarkan sifat Qin Yang, dia tak akan menyerahkan senjata itu begitu saja. Siapa Chang Yixia? Penguasa Kekaisaran Changguang, salah satu dari 10 kekaisaran besar, dan seorang ahli tingkat 5 dari alam marsyal bumi. Jika Qin Yang mempermalukannya, bagaimana mungkin Chang Yixia akan membiarkannya begitu saja? Orang ini terkenal sangat menjaga harga dirinya. Baiklah. Namun saat Qin Yang membuka mulut, semua orang terkejut. Baiklah. Qin Yang melangkah maju dan mengibaskan tangannya. Busur Qian Kun dan panah Sentian langsung melayang ke udara, terbang ke arah Chang Yixia. Melihat keputusan cepat Qin Yang, Chang Yixia pun sempat tercengang, lalu segera menyambutnya dengan tentakel energi spiritual. Setelah memeriksa dengan cermat, ia merasa yakin dan menggenggam senjata itu dengan puas. Sudah puas? Qin Yang tertawa lagi dan berkata, kamu adalah pejuang di ranah marsyal bumi tingkat 5, tapi kamu takut pada bocah sepertiku, yang baru di ranah roda roh tingkat 3. Kalau kamu mau busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, ambil saja. Dengan kedua tangan di belakang punggung, Qin Yang melihat orang-orang di sekitarnya dengan tenang. Ayo, kita pergi. Pergi? Begitu saja? Senjata legendaris itu benar-benar tak diinginkan lagi? Berhenti. Namun saat Qin Yang berbalik, suara bentakan terdengar dari belakang. Chang Yixia berteriak, kenapa busur dan panah ini tak ada aura spiritualnya? Tak ada aura spiritual? Qin Yang tampak terkejut dan berkata, berarti kamu tak bisa menggunakannya. Lalu apa urusannya denganku? Kamu, berhenti. Wajah Chang Yixia kini benar-benar murka. Jelas Qin Yang sedang mempermainkannya. Berani mempermainkanku? Bocah kecil, kamu kira aku tak berani membunuhmu? Chang Yixia kini memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia yakin, sebagai ahli di tingkat 5 marsyal bumi, Qin Yang tak mungkin bisa mengancam nyawanya dengan busur dan panah itu. Apalagi sekarang, senjatanya ada di tangannya. Kepung mereka! Kalau anak ini tidak memberitahuku cara menggunakan busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, bunuh satu persatu. Aku ingin tahu, berapa lama dia bisa bertahan. Chang Yixia langsung memberi perintah, dan seketika itu juga, 7 hingga 8 ahli di ranah marsyal bumi mengelilingi mereka bersama belasan pasukan lainnya. Qin Yang hanya menggeleng pelan. Aku sudah tahu. Kamu memang serigala berbulu domba. Tidak bisa menggunakannya, malah menyalahkanku? Qin Yang perlahan maju dan tersenyum, kamu mencari kematianmu sendiri. Kamu adalah keturunan Marsekal Changsu, salah satu dari 9 Marsekal Kekaisaran Changguang kan? Suara Qin Yang berubah menjadi dingin, kalau bukan karena Changsu pernah menyelamatkan nyawa bocah Ming Yuan, aku malas berbicara padamu. Ucapan itu membuat Chang Yixia terkejut. Changsu adalah salah satu dari 9 komandan besar Kekaisaran Changguang pada masa kejayaan, dan meski kekuatannya paling rendah di antara mereka, ia pernah menyelamatkan nyawa Kaisar Ming Yuan dan diangkat sebagai marsekal. Tapi kisah ini sangat jarang diketahui, apalagi setelah puluhan ribu tahun berlalu. Bagaimana bisa Qin Yang tahu? Dan seolah benar-benar memahaminya. Buang niat jahatmu itu, aku tak mau ribut lagi. Kembalikan busur Qian Kun dan panah Sentian padaku, aku tak akan membunuhmu. Tetaplah menjadi kaisar dengan damai. Seketika, semua orang membelalakan mata, benar-benar terdiam. Tak mau ribut lagi? Apa Qin Yang serius? Yun Qingxiao dan Ming Yong pun menggenggam senjata mereka dengan erat, keringat membasahi dahi mereka. Tuan mereka ini benar-benar tak kenal takut. Chang Yixia, salah satu sang penguasa dari 10 kekaisaran besar, di mata Qin Yang seperti orang yang bisa dibunuh kapan saja. Kurang ajar. Tentu saja, Chang Yixia kini benar-benar murka. Seorang anak dari kekaisaran yang telah jatuh, bocah tak dikenal, berani mengancamnya seperti ini di depan anak buahnya. Apa anak ini benar-benar tak takut mati?
Dengan wajah marah, Chang Yixia menggenggam erat busur dan panah itu. Bunuh dia! Begitu perintah keluar, beberapa sosok langsung menerjang. Melihat itu, mata Qin Yang berubah dingin. Semesta milikku sendiri, abadi selamanya. Syuh! Dalam sekejap, dari tangan Chang Yixia, busur Qian Kun dan panah pengguncang langit yang tampak biasa saja tiba-tiba memancarkan cahaya yang mendominasi, dan langsung melesat keluar dari genggamannya. Kukatakan, jangan cari masalah denganku. Kamu pikir aku sedang bercanda? Qin Yang mendengus dingin, dan menunjuk ke arah panah yang kini bersinar terang, meluncur ke langit dan langsung menyerbu ke arah Chang Yixia. Pada saat ini, semua orang terpana. Bagaimana Qin Yang mengendalikan busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Namun, busur Qian Kun dan panah pengguncang langit seolah hanya bisa menunjukkan potensi tertingginya saat berada di tangan Qin Yang. Sebuah busur, sebuah panah, dan cahayanya memancar terang pada saat ini. Dengan busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, kamu benar-benar berpikir bisa mengancam kaisar ini? Chang Yixia mendengus dingin, dan melangkah maju. Kanopi penutup langit, buka! Chang Yixia menunjuk dengan jarinya, dan dari lengan bajunya, cahaya keemasan terus meluas. Kanopi penutup langit naik setinggi 3 meter, dengan bentuk bundar yang menonjol di atasnya. Di tengah cahaya keemasan yang berkilauan, terlihat pahatan naga panjang yang sedang meringis dengan ekspresi ganas. Dengan radius lebih dari 3 meter, kanopi itu sepenuhnya melindungi sosok Chang Yixia. Keng! Panah pengguncang langit jatuh pada saat ini, dan menghantam kanopi tersebut dengan bunyi dentuman yang memekakkan telinga. Tertahan? Melihat pemandangan ini, semua orang benar-benar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya panah pengguncang langit berhasil ditahan. Itu kanopi penutup langit, senjata spiritual yang dulu digunakan oleh Marshal Changsu. Salah satu dari 5 senjata spiritual teratas di benua Jiuyo, reputasinya sangat besar, dan ternyata masih ada hingga kini. Ternyata diwariskan kepada Kekaisaran Changguang. Tak heran Kekaisaran Changguang bisa menjadi salah satu dari 10 kekaisaran terkuat. Saat itu juga, semua orang gemetar melihat kanopi penutup langit muncul. Itu adalah senjata spiritual milik Marshal Changsu, salah satu dari 9 panglima perang besar, yang pernah terkenal karena kekuatannya yang dapat menutupi langit. Ia dapat menahan serangan penuh dari ahli di alam martial bumi, bahkan bisa mengeluarkan aura pembunuh yang luar biasa. Kali ini, bahkan panah pengguncang langit pun tak mampu menembusnya. Hati semua orang saat ini bergejolak hebat. Pedang darah kehidupan dan kematian, kuali Raja Obat, palu pembelah langit, busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, kanopi penutup langit. Semuanya adalah senjata spiritual legendaris dari era Kaisar Jiuyo, jauh lebih kuat dari senjata spiritual tingkat 5 yang dikenal sekarang. Pemiliknya adalah tokoh-tokoh besar yang pernah berdiri di puncak benua Jiuyo. Aku akui busur Qian Kun dan panah pengguncang langit memang kuat, tapi Qin Yang, apakah kamu benar-benar berpikir Kekaisaran Changguangku, sebagai pemimpin dari 10 kekaisaran, tidak punya senjata pamungkas lain? Chang Yixia menatap tajam. Sekarang ku beri kamu satu kesempatan lagi. Serahkan busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, dan katakan padaku bagaimana cara mengendalikannya. Maka aku akan pertimbangkan untuk membunuhmu tanpa menghancurkan Kekaisaran Beiming. Di bawah kanopi, Chang Yixia tampak arogan dan penuh tekanan. Memberiku kesempatan? Qin Yang tersenyum tipis, dan berkata, kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Setahuku, semua keturunan dari 9 panglima perang adalah penguasa negeri Shang, atau keturunan keluarga kuno. Tapi kamu, sebagai keturunan Changsu, hanya jadi penguasa kekaisaran. Bukankah itu memalukan? Tapi kamu masih bisa bangga. Begitu kata-kata itu keluar, Chang Yixia terdiam. Di benua Jiuyo saat ini, kekuatan dibagi menjadi 4 tingkatan, kerajaan perbatasan, kerajaan atas, kekaisaran dan kerajaan biasa. Memang benar, para keturunan dari 18 jenderal surgawi telah mendirikan banyak kekaisaran dan menjadi kuat. Namun, status 9 panglima perang di masa dulu, jauh lebih tinggi dibandingkan para jenderalnya. Secara logika, keturunannya seharusnya akan lebih hebat juga. Kata-kata Qin Yang bisa dikatakan menusuk tepat ke hati. Sebagai keturunan Marshal Changsu, namun hanya menjadi penguasa kekaisaran, jelas kalah dibandingkan keturunan para panglima lainnya.
Qin Yang pada saat ini benar-benar sedang mengaduk luka dengan garam. Aku berubah pikiran sekarang. Wajah Chang Yixia menjadi sangat dingin. Mau kamu serahkan atau tidak busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, aku tetap akan membunuhmu hari ini. Amarahnya memuncak. Qin Yang dianggapnya sangat sombong. Seorang bocah yang tidak tahu ketindihan langit dan bumi, hanya karena terkenal di Kekaisaran Beiming, sehingga merasa tak takut pada apapun. Kanopi penutup langit, hujan roh. Chang Yixia berteriak, dan kekuatan besar dari tingkat 5 alam marsyal bumi pun meledak. Saat bersamaan, lapisan demi lapisan kekuatan liar bertumpuk. Seluruh kekuatannya membentuk semacam zirah yang tajam dan menyilaukan. Suh! Dalam sekejap, zirah itu menyebar menjadi hujan deras dan menyatu dengan kanopi. Bagian atas kanopi berputar cepat. Suara gemuruh terdengar, dan hujan roh menyebar. Siapapun prajurit yang terkena hujan itu langsung berlubang dan mati dengan tragis. Tak perlu diragukan lagi, kanopi ini benar-benar senjata spiritual pamungkas. Di tangan Chang Yixia, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Lindungi Tuan Qin Yang! Teriak Tiandong Immortal dengan suara nyaring. Suis, suis, suis. Pedang darah hidup dan mati pun memancarkan cahaya darah. Namun saat menyentuh kanopi, hujan roh malah semakin deras dan kuat, langsung memantulkan serangan itu. Sangat kuat! Tiandong Immortal diam-diam terkejut. Dengan kekuatan tingkat 2 alam marsyal bumi dan pedang itu, dia bahkan bisa melawan tingkat 3 alam marsyal bumi. Tapi kali ini, disapu begitu saja. Hujan roh meluas, dan para prajurit dari Kekaisaran Beiming dan Kekaisaran Yunlan mulai berguguran. Qin Yang berdiri diam, menatap Chang Yixia. Kanopi penutup langit, bukan begitu cara menggunakannya. Qin Yang mencibir dan melangkah maju. Xiao Qing, serang! Dia langsung melompat ke tubuh Xiao Qing, dan seluruh tubuhnya tertutup lapisan zirah. Zirah kui di tubuh Xiao Qing menyatu dengan tubuh Qin Yang, seolah mereka menjadi satu. Tua bangka, nyah kamu! Qin Yang berteriak rendah, melambaikan telapak tangannya dan melantunkan mantra dengan suara pelan. Tiba-tiba, hujan roh dari kanopi mulai runtuh lapisan demi lapisan. Paf! Chang Yixia memuntahkan darah dan terpana. Baru saja Qin Yang melafalkan mantra, tiba-tiba dalam kanopi muncul kekuatan yang menyerang balik dengan ganas ke tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk-nusuk seolah hujan roh masuk ke tubuhnya. Bagaimana bisa begini? Wajah Chang Yixia pucat, tubuhnya goyah, dan kanopinya ikut berguncang, tak mampu lagi menyemprotkan hujan roh. Mundur! Tanpa berkata apapun, Chang Yixia mengangkat tangan dan menarik kembali kanopi. Sosoknya pun langsung menghilang sepenuhnya. Saat itu juga, suasana jadi sangat sunyi. Prajurit dari 4 kekaisaran lainnya kabur tak berani menoleh. Dalam sekejap, hanya tersisa puluhan orang dari Kekaisaran Beiming dan Kekaisaran Yunlan. Qin Yang menatap tajam, tapi tidak mengejar. Dia belum mati. Ucap Qin Yang pelan, lalu berkata perlahan, tak pernah kukira, batu darah Phoenix yang dulu, ternyata benar-benar membuatnya tetap hidup sampai sekarang. Tuan muda, siapa yang kamu maksud? Ye Ziqing dan Yun Shuang'er bingung. Bukan siapa-siapa. Qin Yang mengibaskan tangannya dan berkata, kali ini, sungguh menarik. Dia belum mati, tapi malah memilih menutup mata. Hehe. Semua orang pun kebingungan. Siapa sebenarnya orang yang dimaksud Qin Yang? Pada saat yang sama, di sisi lain, Chang Yixia melarikan diri dengan malu bersama hampir 100 orang. Tuanku, Anda tidak apa-apa? Seorang ahli alam bela diri bumi tidak bisa menahan kekhawatirannya. Tidak apa-apa, aku hanya terkena sedikit serangan balik. Wajah Chang Yixia tampak suram. Zetian Huagai adalah warisan dari leluhur Changsu. Aku belum sepenuhnya menguasainya, tapi anak itu sepertinya sangat mengenalnya. Wajah Chang Yixia saat ini sangat buruk. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada orang yang lebih mengenal kanopi langit daripada dirinya? Kanopi penutup langit itu diwariskan oleh leluhur mereka puluhan ribu tahun lalu, dan hanya keluarga kerajaan Kekaisaran Changguang yang bisa mengendalikannya. Bagaimana Qin Yang bisa melakukannya? Chang Yixia kini sadar bahwa tidak mungkin membunuh Qin Yang hanya dengan kekuatannya sendiri. Apakah orang-orang dari kerajaan surgawi Tian Luoxiang sudah tiba?
Sudah, tapi mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kudengar Luo Yongzheng dibunuh di ibu kota Kekaisaran Beiming. Luo Tongtian sekarang sangat marah dan membawa sekelompok ahli untuk mencari Mingyong dan Tianan. Melihat keadaan sekarang, tidak mungkin Mingyong dan Tianan yang membunuh Luo Yongzheng. Chang Yixia batuk dan berkata, kirim seseorang untuk menghubungi Luo Tongtian, katakan padanya bahwa Kekaisaran Changguang bekerja sama dengan kerajaan Tian Luoshang. Baik. Terdengar suara gemercik air, dan wajah Chang Yixia tampak datar. Qin Yang, kamu pasti akan mati. Suara lirih itu menyebar dan menghilang di rerumputan. Saat ini, Qin Yang sedang duduk bersila di atas batu besar. Batu itu adalah pusat altar tempat Xiao Fei sebelumnya dipaksa ke ujung jurang. Melepaskan seluruh tubuh dan pikirannya, saat ini cahaya menyelimuti tubuh Qin Yang. Cahaya yang kuat menyebar perlahan. Apa ini? Mingyong bertanya terkejut. Kekuatan emas tajam. Tian Dongxian berkata dengan tenang, menggunakan energi emas tajam langsung diserap ke dalam tubuh. Tuan muda sedang melatih tubuhnya. Melatih tubuh? Mendengar ini, Tian An dan Mingyong tertegun. Mereka tahu soal pelatihan tubuh. Lautan roh, pondasi roh, roda roh, dan alam jiwa roh, merupakan 4 alam roh, sebagai dasar dari penyerapan energi spiritual ke dalam tubuh untuk memperkuat kekuatan. Tapi tempat meletakkan dasar tetaplah tubuh seorang prajurit. Hanya ketika tubuh cukup kuat, barulah bisa menampung lebih banyak aura. Tian Dongxian samar-samar mengingat bahwa dalam buku kuno Kekaisaran Beiming tertulis, saat Kaisar Jiuyo berada di alam 4 roh, ia sama sekali tidak menyerap aura langit dan bumi, melainkan hanya mengasah tubuhnya. Akhirnya, ketika mencapai alam bela diri bumi, ia langsung menyerap aura langit dan bumi dan kekuatannya melonjak drastis. Baru mencapai tingkat pertama alam bela diri bumi, ia langsung membunuh lawan kuat di tingkat kelima alam bela diri bumi hanya dengan 1 pukulan. Hal ini belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi sekarang, Qin Yang sepertinya melakukan hal yang sama. Meskipun Qin Yang menyerap aura langit dan bumi untuk berlatih, yang paling ia perhatikan adalah pengasahan tubuhnya sendiri. Teknik tubuh yang dilatihnya juga sangat mendominasi dan sulit dipahami. Saat ini, tubuh Qin Yang sedang menyerap energi emas tajam, dan energi emas tajam yang luar biasa mengalir ke organ dalamnya. Di bawah kombinasi Yin dan Yang, energi itu perlahan diserap. Tubuhnya, setiap helai rambut, setiap daging dan darah, tampak berkilauan dengan cahaya keemasan. Saat ini, kekuatannya di tingkat ketiga alam roda roh telah meningkat lagi, langsung mencapai tingkat keempat. Peningkatan seperti itu membuat semua orang ternganga. Dalam waktu singkat ini, jelas Qin Yang sedang melatih tubuhnya, tapi mengapa tingkat kultivasinya juga meningkat? Haa! Perlahan, Qin Yang membuka mata dan berdiri. Berangkat! Berangkat? Kemana? Mingyong, Tian An, Yun Qingyu, Yun Qingxiao, kalian berempat berada di alam bela diri bumi. Ikuti perintahku, pergi ke wilayah Dongtian. Di sana, cari altar, dan ikuti cara yang kuceritakan, buka altar itu dan tunggu aku datang. Qin Yang memberi instruksi, ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan altar bahkan setengah langkah. Baik. Orang-orang yang disebut segera memberi hormat. Xiao Fei, kamu ikut mereka. Inti binatang Wang Jiao mengandung api spiritual yang melimpah. Jika kamu bisa menyerapnya, kamu akan melangkah lebih jauh. Mengerti? Xiao Fei ingin bersama kakak Qin Yang. Xiao Fei sekarang berada di alam jiwa, dan kakak Qin Yang hanya di tingkat 4 roda roh. Kalau kamu bersamaku, bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatanku? Mendengar ini, Xiao Fei mengangguk. Meski enggan, dia tetap menurut pada kata-kata Qin Yang. Ziking, Shuang Er, Tua Pincang, Xiao Qing, ikut aku. Qin Yang meletakkan tangan di belakang punggung dan berkata santai. Aku akan mengajak kalian menggali harta karun. Menggali harta? Begitu mendengar ini, mata semua orang langsung berbinar. Selama perjalanan ini, mereka telah menemukan banyak harta. Sekarang, menurut Qin Yang, sepertinya perburuan harta yang sesungguhnya baru saja dimulai. 5 sosok itu satu persatu pergi menuju selatan. Tian An dan Mingyong saling pandang saat ini, sangat bersemangat.
Kekuatan Raja Alam Bawah dan Jurus Pedang Kaisar King Dao adalah teknik spiritual tingkat atas dan merupakan warisan keluarga mereka. Sekarang mereka telah memilikinya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Saat itu, Kekaisaran Beiming tidak akan lagi menjadi kekaisaran palsu, tapi kekaisaran sejati. Yun Qingyu dan Yun Qingxiao juga saling pandang dan mengangguk. Apapun yang terjadi, mereka hanya perlu mengikuti instruksi leluhur. Dengan seruling spiritual dan Fuyaoqin di tangan, tinggal mengikuti pengaturan Qin Yang. Jika ada yang membunuh Qin Yang, mereka akan membalasnya. Baik itu penguasa kekaisaran, pemimpin negara, bahkan raja perbatasan, semua harus berdiri di hadapan Qin Yang. Tuan, kita akan kemana? Lembah Langit Selatan. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, wilayah dunia 1000 roh terbagi menjadi 4, Gunung Beiyuan, Sihe, Dongtian, dan Lembah Selatan. Di Lembah Selatan, tempat barang bagus paling banyak. Aku pikir, orang yang pergi ke sana juga yang paling banyak. Tua Pincang mengikuti Qin Yang dengan hormat, menyipitkan mata sambil tersenyum. Kudengar di Lembah Langit Selatan itu, Kaisar Mingyuan dan leluhur Akademi Dewa bekerja sama selama ribuan tahun untuk menanam berbagai bahan spiritual langit dan bumi. Nilainya luar biasa, tapi dunia 1000 roh belum dibuka selama puluhan ribu tahun. Tak tahu sekarang keadaannya bagaimana. Seharusnya masih ada dalam kondisi utuh. Qin Yang tersenyum ringan. 5 sosok itu perlahan melangkah maju. Saat itu, Qin Yang mengeluarkan busur Qian Kun dan panah pengguncang langit, lalu menyerahkannya kepada Yun Xuang-er. Busur dan panah ini, setelah digunakan beberapa kali, kekuatan Qin Yun hampir habis, tapi ini tetap senjata spiritual tingkat 5, simpanlah. Qin Yang menatap Yun Xuang-er dan berkata, tubuh kacau milikmu mungkin cukup cocok dengan busur dan panah ini. Untukku? Yun Xuang-er menggenggam busur dan panah sederhana itu dengan wajah tegang. Ini adalah senjata spiritual tingkat 5. Di Kekaisaran Beiming, satu senjata spiritual tingkat 5 saja sudah cukup untuk mengguncang keluarga kerajaan. Apalagi di antara ratusan negara di seluruh benua Jiuyo, senjata seperti ini bisa menyebabkan perang antar negara. Busur dan panah ini tidak dikendalikan dengan aura spiritual, tapi dengan pikiran. Jika kamu berkomunikasi dengannya melalui pikiran, maka ia akan terisi dengan aura spiritual dan mengeluarkan serangan kuat. Qin Yang mengingatkan, tapi jangan dipaksakan, kekuatanmu sekarang belum mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Baik. Yun Xuang-er membelai busur dan panah itu dengan penuh semangat. Sejak mengikuti Qin Yang, hal-hal luar biasa terus terjadi satu persatu. Cara Qin Yang menangani segalanya benar-benar mencengangkan. Membunuh para tetua dari Akademi Dewa. Lalu dengan mudah membunuh Ling Tian dan Putra Surga, dan sekarang, saat menghadapi penguasa sebuah kekaisaran, dia tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Itulah Qin Yang. Selama ini, satu-satunya kesan yang dia berikan kepada orang-orang adalah rasa tenang dan percaya diri. Kelompok mereka yang terdiri dari 5 orang, tanpa terburu-buru, menghabiskan lebih dari sebulan di rawa berumput sebelum akhirnya keluar dari sana. Dan selama sebulan itu, Qin Yang kembali menemukan beberapa altar di rawa tersebut. Namun, ada juga altar yang berbeda dari sebelumnya. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er juga mengalami peningkatan kekuatan. Ye Ziqing akhirnya melangkah ke tingkat pertama alam jiwa berkat kesempatan yang diperolehnya dari altar. Dan Yun Xuang-er mengalami kemajuan pesat. Dari tingkat pertama roda roh, langsung ke tingkat ketiga roda roh. Peningkatan kekuatan keduanya benar-benar di luar nalar. Bahkan si tua pincang yang merupakan pejuang takdir bintang yang telah membuka gerbang bintang, hanya bisa mengagumi. Tubuh kaisar, tubuh giok 9 putaran, dan tubuh kekacauan, semuanya adalah tubuh langka sejak zaman dahulu. Tidak mudah bagi kedua gadis itu untuk berkembang secara perlahan. Adapun Qin Yang, sepertinya dia kembali mengalami kebuntuan. Tetap berada di tingkat keempat alam roda roh, tanpa ada perubahan. Namun tentang hal ini, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er tidak pernah meremehkan tuan muda mereka. Latihan Qin Yang sendiri tidak berfokus pada peningkatan tingkat kultivasi, melainkan selalu melatih tubuhnya sendiri. Qin Yang, yang melatih tubuh paduan Yin dan Yang, setiap hari latihannya adalah eksperimen terhadap tubuhnya. Pejuang biasa mengandalkan energi spiritual untuk masuk ke dalam tubuh, mengasah tubuh, dan fokus pada peningkatan tingkat.
Namun Qin Yang justru sebaliknya. Qin Yang sejak awal berfokus pada penguatan tubuhnya. Yun Shuang-er dan Ye Ziqing sudah berkali-kali melihat Qin Yang mengasah tubuhnya setiap kali berlatih, dan teknik utama yang ia latih sekarang, yaitu tubuh paduan Yin dan Yang, adalah teknik tubuh. Berbasis pada pengasahan tubuh, memperkuat ketahanan tubuh, setiap latihan dilakukan demi memperbaiki kekuatan tubuh, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kultivasi. Tentu saja, peningkatan seperti ini tidak akan terjadi dalam waktu singkat, namun Qin Yang menikmatinya. Hari itu, kelimanya melanjutkan perjalanan mereka. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.